Oke. Sambil nunggu yang lain gabung, we're not gonna say something first. Hurry. Telling your followers that you've started live video. Yes, sir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman yang mungkin sekarang malam minggunya sedang banyak aktivitas dan lain-lain. Saya sendiri mungkin sebentar pergi or something, juga belum terlalu tahu. See later what happen. Tapi untuk hari ini kita akan ada live dengan salah satu teman di Instagram saya yang baru. Sebenarnya berapa bulan yang lalu bergabung dan kemudian kenal, dan ternyata dia sendiri adalah alumni dari program KLYS, dan itu adalah program untuk anak SMA yang kemudian bisa bersekolah selama 2 semester di Amerika Serikat, yang tentunya menurut saya sangat bermanfaat kalau misalnya malam hari ini kita bisa share pengalaman. Mungkin nanti bisa berguna untuk teman-teman sendiri, kalau bukan, karena kayaknya teman-teman saya yang ada di Instagram itu usianya rentangnya tidak sedang berada di di usia SMA. Tapi mungkin kalau punya teman atau adik yang sedang bersekolah, mungkin bisa diinformasikan, diberitahu kalau ada kesempatan untuk anak SMA sekarang kemudian bisa mempunyai pengalaman ke luar negeri dengan biaya gratis. Nah, oh my cat is hang on there. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi seputar apa itu KLYS dan juga bagaimana persiapannya, pengalamannya seperti apa di sana, bisa nanti stay di live ini, atau mungkin sebentar saya akan save video ini, kemudian teman-teman bisa cek. Tujuannya adalah itu tadi, untuk kemudian teman-teman bisa mengetahui informasi tentang apa program KLYS ini, dan ternyata anak SMA juga bisa melakukan program sekolah ke ke luar negeri di Amerika Serikat, dan pengalamannya itu tentu saja di usia muda sangat-sangat bermanfaat dan juga berguna untuk orang lain ketika di-share atau dibagikan. Nah, while waiting for you, saya akan undang, saya panggilnya Hakan. Tadi sebelumnya kita sudah ada project di sebelumnya dia Hakan sendiri bukan ngundang sih. Jadi kayak kita kolaborasi, ada program di radio, dan kita juga share beberapa informasi di radio tersebut. And I was thinking like, oh, maybe it is a good idea because Hakan is like was having like a program yang programnya benar-benar bisa bermanfaat, bisa dibagikan informasinya ke orang lain. Without further waiting, saya akan undang Hakan. Oh, tadi sudah masuk kayaknya Hakan di live kita. Dia belum ada. Oke, Hakan udah ada di sini. Alright. Semoga, I forgot actually to check the connection, but I hope the connection is fine at the moment. Halo Hakan. Hakan, suaranya jelas nggak? Halo, dengar jelas nggak, Kak? Jelas, iya jelas kok. Jelas. Suaranya di sana jelas nggak? Ya, jelas Kak. Jelas. Oke. So guys, this is Hakan. Ini Hakan. Hakan adalah peserta KLYS. KLYS tahun 2000 berapa, Hakan? 2019-2020, Kak. 2019-2020. Berarti sama dengan program saya di FLTA juga ya. Hari ini kita akan share dengan Hakan bagaimana pengalamannya selama berada di Amerika Serikat. Karena mungkin banyak yang bertanya-tanya nih kan ya, kayak sekolah di Amerika Serikat itu gimana? Kemudian ya, apalagi anak-anak di SMA di Amerika Serikat itu apa seperti yang di film-film, apa seperti
yang di TV series atau gimana. Nah, mungkin akan bisa nanti sharing tentang bagaimana proses pendaftaran, pengalamannya di sana dan lain-lain. Before kita mulai lah hari ini, saya mau kasih kesempatan untuk Hakan memperkenalkan diri dulu. Silakan. Ah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang udah dikenalkan tadi, nama saya Alhakan. Jadi programnya atau gimana nih Kak? Nggak usah dulu. Daerahnya di mana, lahir di Oh, oh mana, iya. sekolah di mana. Nah, jadi kan asal dari Sabang, Apa? ujung barat, ya Oke, paling ya. ujung Sumatera. Hmm. Ah, terus di sini Hakan baru tamat SMA Oke, ya. baru tamat SMA. Sebenarnya sih karena programnya ini kita harus ngulang setahun SMA. Oh gitu. Cuman kondisi kondisi sekarang yang ya anak bisa lewat SMA tanpa UN gitu kan, jadi akan Betul, betul, langsung betul. diluruskan. Tapi kalau Oke. sebenarnya itu harus ngulang lagi jadi SMA-nya 4 tahun. Jadi biasanya kalau yang ikut KLS itu SMA-nya jadi 5 tahun berarti kan ya? Ya, SMA jadi 5 tahun. 5 tahun, sorry, Empat 4 tahun. 4 tahun tahun. ya. Tapi kalau 4 tahun. Hakan sekarang karena kondisi ini, jadinya bisa 4 tahun Kondisi. aja. Jadi ya Sorry, 3 tahun. tiga tahun ya jadi. 3 tahun, Jadi oke. akan tuh bolos kelas tiganya ke US. Ke US, oke. Dan itu akan berlaku ke semua peserta KLS di tahun-tahun selanjutnya atau gimana kan? Sebenarnya enggak sih, beberapa daerah di Indonesia aja yang bisa begituan enggak. Oke, jadi tidak semua, itu tergantung dari kebijakan di masing-masing daerah ya. Ya, Nah, ya. keren. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang pengalaman, mungkin kita mau share dulu tentang apa itu KLS, KLYes. Kan, jadi dari tahun berapa? Karena saya pernah dengar sebelum live ini, saya pernah dengar dari teman saya kalau KLYes itu udah ada dari tahun 19 something, udah lama banget. Dan alumninya juga udah banyak banget di Indonesia. Mungkin akan bisa jelaskan tentang program itu. Jadi alumni mungkin kalau untuk Kielnya sendiri yang udah akan dengar-dengar sejarahnya itu berasal dari Peace Corps yang di gimana ya, yang diinisiasi oleh Presiden Kennedy itu loh, Oke. yang Dan John F. yang Kennedy ya. ya yang sampai dikira mata-mata lah soalnya kan, sampai apalagi Iya. waktu itu kan lagi ribut-ribut masalah Irian Mhm. Jaya dengan Indonesia. Nah, terus seiring berjalannya waktu programnya itu berubah nama jadi KLYes. Hmm. Kalau di Indonesia sendiri mungkin akan lupa tahun berapa pastinya, tapi yang akan tahu alumni-alumni pertama itu seperti Kak Taufik Ismail yang pengarang itu, yang ya itu Visi, iya, alumni oke. Iya. ya. Lama banget Anis berarti ya. Anis Baswedan Pak segala macam Anies gitu. juga alumni dari KLIAS ya. Anis. Keren. Ya, 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 ya. Terus siapa lagi kan selain mereka yang akan tahu? Yang akan tahu Najwa Shihab, cuman Najwa Shihab beda programnya gitu Kak, cuman alumni Hmm. Bina Antar Budaya. Jadi Oh, oke. KLS ini mungkin seperti Fulbright, uh, ada lembaga Indonesianya namanya Fulbright Indonesia kan ya. Betul, Ya, betul. jadi Ya. KLS ini ada lembaga di Indonesianya yang menaungi KLS ini namanya Bina Antar Budaya. Bina Antar Budaya ini memfasilitasi anak-anak exchange. Nggak hanya program KLS, cuman ada program AFS, ada program Asia Kakehashi baru-baru ini yang ke Jepang. Sedangkan Oke. AFS ini yang lebih merangkup ke seluruh negara karena banyak cangkupan negaranya, bahkan lebih dari 32 negara. Mhm. Sedangkan KLS ini khusus cuman ke Amerika gitu Kak. Ke Amerika Serikat. Dan jumlah orang yang dikirim di tahun Hakan itu berapa orang kan? Jumlah Hakan tahunakan ada 80 untuk program KLS dan Wow. Wow. 145 semuanya campuran dari KLS dan AFS. Dan untuk program Asia Kekihasinya setiap tahun ada 30 orang. Jadi setiap tahun Bina Antar Budaya mengirimkan anak-anak exchange program dari SMA
ke seluruh negara melalui tiga program ini. Mhm. Jadi untuk KLIS sendiri ya, karena kan alumni KLIS, lebih spesifik KLIS, awalnya sih KLIS ini kan untuk negara-negara Muslim, negara-negara Mhm. negara yang diprioritaskan negara-negara mayoritasnya Muslim. Karena ya awal juga kemarin itu kan ada pernah tentang tragedi ini loh, tragedi 11 September ya. ya 11 September itu. Jadi sampai di situ kan sampai ada yang bahwasanya Islam teroris, Islam ini, Islam itu Betul, betul, segala betul macam ya. kan. Jadi ya dari pemerintah Amerika Serikat sendiri memprioritaskan itu Kak. Gitu. Oke. Untuk oke. Jadi setidaknya kita mengenal budaya mereka, nggak semuanya sih Muslim itu teroris gitu. Jadi Betul. kita mendengar. Ya, ya, ya. Jadi Oke. hilangkan stigma. Stigma kalau misalnya Muslim itu, ya saya juga baru menonton subuh tadi tentang apa namanya stigma-stigma yang muncul, kemudian banyak sekali program yang di launch oleh pemerintah terkait dengan pengenalan budaya, dan ya ternyata KLS juga masuk ke dalam salah satu program untuk mengenalkan budaya Indonesia. Keren sekali kan. Nah, saya ada tadi list pertanyaan dan kayaknya ada juga pertanyaan uh, di question box, tapi nanti kita baca. Oh, Ya, saya dari teman Hakan ada nggak pertanyaan kan? dari teman Hakan yang biasanya yang ditanyakan tuh penting nggak sih TOEFL atau segala macam? Bisa nggak sih harus lancar bahasa Inggris? Oke, oke. Uh, Kita bahas uh, itu sebentar ya, kan ya. kita bahas Kita ini bahas dulu itu atau sebentar ya. Kita bahas itu sebentar. Ah, aku mau tanya dulu seputar pengalaman sekolah di Amerika Serikat gimana kan di sana? oh, Karena iya, oh, kalau pengalamannya sih kan ya gimana ya? Apalagi Hakan kan dari pelosok kan dari perbatasan paling barat sana kan. Jadi eh, ketika mendengar nama Amerika itu kita gak terbayang loh, kayak terbayang, wow Amerika, betul, gimana betul. ya? Orang tua Hakan aja sampai gimana ya? Amerika itu nggak terlintas di kepala kita kan. Habis itu Betul, betul. lihatnya pun sering lihat di televisi seperti film Home Alone gitu kan. Betul, betul Apalagi ya. yang bus kuning gitu, bus Iya, iya, kuning iya, SMP. iya. Nah, jadi ketika akan pengalaman ke sana, ya awalnya sih yang apa yang akan lihat di televisi itu mostly benar. Cuman ketika akan sampai di sana, orang tua angkat akan bilang gini, "Ah, kalian tahu Amerika hanya sebatas di televisi, tapi inilah real Amerika. Jadi Mhm. jangan sampai lagi mengandai-andaikan gitu loh Kak. Jangan sampai mengandai, oh gini ya gitu. Nah, Mhm. kalau pengalaman sendiri, akan kan hostnya di Indianapolis, Indianapolis. Oh Indianapolis wait, jadi Indianapolis itu di Middle East atau Midwest, Middle Midwest East. atau? Oke, oke, ya. Midwest, Midwest ya, Midwest, dia oke, oke, Midwest. ya. Midwest. So di Midwest, di Indianapolis itu akan alhamdulillah dapat di ibu kotanya di Indiana. Nah, Oke. coba gini deh. Ketika kita mendengar nama Amerika, apa sih yang terbayang mungkin kan? Pasti Washington, New Benar, York benar, gitu kan, benar, benar, benar ya. Texas gitu kan. Terus pernah nggak sih kepikiran Amerika ada juga loh ladang jagung gitu Ladang kan? Jadi jagung, benar, 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 benar ya. nah, Ya, ya. Teman dan saya juga sampai di yang situ yang kerja di Bloomington di Indiana ya. 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 Itu agak Jadi agak pelosok juga agak lumayan pelosok, cuman alhamdulillahnya akan dapat di ibu kotanya gitu di kan, ibu dapat kotanya di ibu ya. kota. Ya. Nah, sampai di situ baru akan sadar bahwasanya Amerika bukan hanya yang bagus-bagusan Gedung-gedung gedung-gedung tinggi. New York Fashion gitu loh. Benar, benar, benar ya. Selama akan di Indiana akan sekolah di Franklin Central High School, Franklin Hmm? Central High School. Uh, di Franklin Central kalau pengalaman sekolahnya sendiri ya sangat berbeda dari Indonesia ya, berbeda dari Apa yang Indonesia. berbeda nih?
dari sekolah di Amerika Serikat dengan sekolah di Indonesia? Di sekolah akan sendiri nih sebagai Yang pembanding. SMA, karena kan SMA ya kan, SMA eh, pakaian seragam pastinya seragam, Iya, seragam, benar-benar ya. seragam, terus mata pelajaran. Kan kalau pelajaran di Indonesia kan kita harus ini ya, harus berapa pelajaran yang diberikan, kita harus pelajari itu. Bahkan kalau anak pesantren bahkan sampai 20 lebih gitu loh, Kak. Iya, iya, iya. Oh, Hakan anak pesantren di Aceh, di Sabang. Iya, kan Oh, pesantren. oke. Ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau anak pesantren sampai 20 lebih, sampai 25 bahkan kan. Betul, Cuman betul. kalau kita di Amerika kita cuma belajar 7 pelajaran. Ya. 7 pelajaran, tiga diantaranya wajib dan 4 diantaranya itu Oke, kita ya. boleh milih pelajaran apa. Ya. Nah, kalau Hakan milihnya pelajaran wajib ya matematika, eh, matematika, bahkan matematika boleh dibagi lagi loh Kak. Ya. Matematika boleh Ya. dibagi kalkulus atau aljabar, boleh milih lagi. Betul, betul, betul. Iya, ya. Wah. Awalnya kan Oke. Dan awalnya itu kan masih ada milih elective kalkulus. lagi. Awalnya kan milih kalkulus, terus Hmm? karena wah susah, lumayan susah, jadi akan switch ke aljabar, Dan susah terus juga. akan terus boleh milih antara US History atau US Government, akan pilih US History. Mhm. Uh, terus satu lagi English, English yang wajib di sana. Nah dari pelajaran Englishnya aja di sini udah lumayan beda gitu Kak. Mungkin English di sini seperti English di sana seperti kita belajar bahasa Indonesia di sini loh. Gitu bahasa Iya, Indonesia betul, ini. betul, betul, betul. Iya. Kalau Karena kita bahasa yang belajar digunakan kan. kalau kita Betul. belajar English di sini kan ya masalah grammar, present tense. Mungkin present tense dari kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA present tense. Gitu kan. Nah, Setuju, setuju, setuju. terus akan juga Spanish, Environmental Science Oh, oke. dan Environmental Science, Sport, terus akan juga ada ambil speech. Dan itu speech itu elective ini subject berarti ya. Iya, subjek. Nah, Yang dari elective speech sendiri, lainnya apa? Spanish ya? Atau Spanish itu Spanish. udah bahasa apa namanya mata pelajaran wajib yang harus diambil di sekolah? Hakan. Enggak, Spanish pilihan. Spanish Pilihan pilihan. juga. Ya, karena ada beberapa bahasa kan yang bisa dipilih. Ya, Kemudian. subjeknya bahasa asing. Subjeknya bahasa asing boleh milih French, Spanish, atau Jerman. Gitu. Jadi akan pilihnya Spanish. Betul, betul. Berarti akan udah bisa bahasa Spanish nih dikit. Sedikit, Hola, basic ya. amigo. Oke, sip. Nah, terima kasih banyak nih kan. Sebenarnya banyak juga yang tanya tentang apa namanya cara berinteraksi antara murid-murid atau siswa-siswa di Amerika Serikat dengan dengan siswa di Amerika Serikat dan siswa di Indonesia. Kalau misalnya di apa namanya di pesantren sendiri kan akan udah tahu gimana environment-nya, cara interaksinya dan lain-lain. Ketika tiba-tiba anak pesantren kemudian dikirim ke Amerika Serikat dengan environment yang baru, itu bagaimana perasaan Hakan pada saat itu? Gimana ya? Kita ke negara kita study abroad tuh semacam kita go beyond comfort zone itu kan emang benar-benar terasa kan Kak. Terus ya awalnya Hakan emang nggak berani nge-speak up gitu kan, nggak berani speak up, terus apalagi ya kan bukan orang native kan Kak, jadi bahasa Inggris Hakannya pun masih yes no 3 bulan awalnya ya akan diam-diam gitu, akan ngikutin apa maksudnya masuk kelas nggak terlalu banyak berinteraksi gitu kan, tapi seiring berjalannya waktu ya akan mencoba untuk membawa diri ke lingkungan baru gitu Kak, akan mencoba untuk membawa diri ke lingkungan baru dan sadar bahwa this is my second home gitu Kak, ini adalah rumah kedua aku, jadi aku harus berinteraksi. Tapi sangat mencolok perbedaannya antara sekolah di Indonesia dengan sekolah kita di sini. Kalau sekolah di Indonesia mungkin kan sekolah itu kita kenal, apalagi ketua OSIS kan dikenal kamera. Iya betul ya.
Kalau di Amerika sendiri mungkin karena budaya mereka yang sangat menjaga privasi masing-masing kan gitu kan Kak. True, Jadi ya. lebih ke lebih ke sendiri-sendiri gitu Kak, lebih sendiri-sendiri. Bahkan waktu di hallway mendengar musik, nggak saling berinteraksi gitu Kak. Iya, Jadi benar-benar. masuk kelas dengar musik. Hmm. Kalau kita kan sapa hei 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 gitu kan, sapa Iya, iya, hei iya. bareng-bareng. Kalau di Amerika itu jarang gitu Kak. Jadi itu yang akan notice banget dari tingkat sosialnya itu di Indonesia dengan Amerika sekolahnya lumayan ada gap perbedaan. Terus Kalau Hakan, kayaknya ada sedikit ya. kalau Kedengaran nggak? ya, Tadi ya. agak sedikit buffer. Oke, ya. Oh ya ya. Jadi memang interaksi sosial antara siswa di Amerika dan siswa di Indonesia itu agak beda ya. Karena mereka Ya, ya. benar-benar menjaga privasi dan lain-lain. Uh, tapi memang kalau dilihat ke sini emang mungkin kayak perjalanannya udah hampir gitu-gitu sih. Kayak kalau di kota-kota besar juga di international school emang udah mulai ke arah situ. Orang sudah memiliki individualisme yang cukup tinggi sebenarnya. Anyway, bagaimana dengan keluarga sendiri kan? Karena kan kalau hidup di sana, kalau misalnya interaksi sosial juga agak susah. Well, I do understand karena uh, saya juga pernah ada di lingkungan tersebut, halo kan? Ya, sambil menjelaskan. Dan memang ketika menjadi guru saya pernah jadi guru SMA di Australia dan pada saat itu ini sambil nunggu Hakan ya. Pada saat itu memang kita lihat bahwa interaksi antara siswa itu agak sedikit berbeda. Sorry Hakan, tadi buffer sedikit suaranya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan keluarga sendiri? Ini kan jauh dari keluarga. Kemudian bisa video call ya, tapi benar-benar dari keluarga dan teman itu apa namanya jauh banget kan jaraknya, kemudian komunikasinya pasti agak susah. Nih Hakan sendiri keluarga di sana bagaimana? Apakah dapat tadi nyebut host family itu akrab sama host family-nya atau gimana? Atau masih komunikasi sampai sekarang? Nah, kalau sama host family, Hakan sampai sekarang masih komunikasikan ya. Karena Alhamdulillah. alhamdulillah kita nggak boleh memutuskan Tali silaturahmi. silaturahmi betul ya. Nah, kalau kehidupan Hakan di sana dengan host family, mereka sangat toleran Kak. Mereka akan akui sangat toleran. Terus seperti toleran yang satu akan kasih contoh nih, misalkan Hakan kan Muslim nggak bisa gimana ya makan babi gitu kan, makan pork gitu kan. Terus ketika Hakan mereka memasak babi gitu kan untuk dinner atau lunch, nah Hakan dikasih ayam gitu kan, dikasih ayam. Jadi dan kan bilang nggak ada paksaan untuk Hakan, nggak ada paksaan untuk Hakan. Untuk ada paksaan itu. Sebenarnya kan kalau masalah programnya sendiri orang rumah host family itu nggak boleh ngubah cara hidup nggak boleh ngubah cara hidup Betul, mereka. betul. Tapi itu kembali ke host family-nya. Nah, karena host family akan lumayan gimana ya Kak, lumayan toleran orangnya. Yeah. Jadi kami emang udah buat gimana host hall gitu. Jadi peraturan-peraturan rumah yang harus dijalani akan ya jalani. Yang penting peraturan toleransi gitu. Apalagi kan masalah agama bagi orang Indonesia kan sangat kuat fanatik gitu kan. Betul. Apalagi orang Aceh lagi kan. Iya, betul. Orang Aceh namanya sangat fanatik. Mm-hmm. Yang paling ditanyakan mostly itu kalau masalah agama gimana sembahyangnya, gimana ada anjingnya gitu. Nah, kalau masalah anjing bagi Hakan sendiri, mereka punya anjing di sana. Mereka punya anjing, 6 ekor anjing. 6 ekor anjing. Wow. Dan itu 6 ekor anjing itu pengalaman pertama Hakan hidup dengan peliharaan baru. Kalau masalah anjing gimana? Allah itu ngasih, Tuhan itu ngasih cara kita untuk membersihkannya itu. Walaupun nggak ada batasan. Kalaupun terjilat kan bisa bersihkan gitu kan. Betul. Nah, jadi akan buat seperti ruang untuk akan sholat, ruang kecil di kamar. Jadi anjing boleh melewati gitu kan. Jadi untuk akan sholat. Nah,
Gimana Kak? Iya, enggak. Saya jadi Oh, ingat iya. pas pertama kali juga dapat host family pada saat itu dan mereka juga punya anjing dan sama jadi setiap habis nyentuh anjing itu kan kita harus bersahabat juga kan karena anjing itu jadi bagian dari family kan bukan orang Ya, lain gitu istilahnya kalau di luar bukan negeri. orang lain. Jadi pada saat setelah kena liurnya dikit harus bersihin lagi ke belakang cari tanah buat bersuci kan dan lain-lain dan itu pengalaman yang lucu banget pas pertama kali. Jadi pas tadi Hakan sebut masalah host family yang punya anjing, jadi teringat kembali 6 ya sekitar 6 atau 5 tahun yang lalu pada saat exchange juga. Nah, kan kita punya pertanyaan sebelum kita lanjut ke yang lainnya. Ada pertanyaan dari Ica CIP. Terus cara Kak Hakan sendiri menyikapi social gap-nya bagaimana? Share dong. Karena kan tadi ini tentang interaksi sosial kan di sekolah. Kan tadi ada social gap, orang-orang punya individualisme sendiri dan lain-lain. Terus cara Hakan bersosialisasi di sekolah gimana dong? Kan Hakan orang baru di sana, nggak dari kelas 1, nggak dari year apa namanya year 8, year 9 ya? Sorry, my cat is there. Saya oke. Gimana caranya? Kan dengar nggak? Hakan suaranya nggak kedengeran di sini. Hakan suaranya nggak kedengeran di sini. Halo, halo Hakan, Nah, kalau Hakan halo. kedengeran? Kedengeran. Sekarang kedengeran. Coba lagi videonya kan. Nah, akan ulang ya Kak. Tunggu bentar, nggak apa-apa. Actually, it's okay. Karena emang kalau live gini banyak technical problem. Dia masih buffer videonya. Oh, I'll invite you again. Nanti saya invite lagi. Oh, udah. Halo? Halo? Coba bicarakan. Videonya udah bagus nih. Halo? Halo? Or nanti akan bisa gabung lagi ya. Keluar dulu terus gabung lagi. Gimana? Keluar dulu dari live-nya terus gabung lagi nanti. Bisa? Keluar dulu nanti. Live-nya keluar dulu nanti gabung lagi. Bisa? Nggak kedengeran kan? Nanti masuk kembali ya. Masuk kembali. I'll just chat you. Wait a minute. Okay, sorry guys. Well, technical problem sometimes happen. Biasanya kalau kita sedang live dan satu ini juga terjadi. And I'm sorry karena tadi ada kucing di kamar habis melahirkan. And ya, yeah, anaknya agak sedikit ada berapa anaknya. Anyway, jadi nanti kita akan bahas sedikit tentang pertanyaan dari ada pertanyaan dari Rizka juga. Ada pertanyaan dari Ica CIP tadi yang belum dijawab. Komentar dari Kak Surifani dan juga wait a minute. Hakan sudah request kembali. Kita akan coba go live with Hakan again. Connecting. Yeah, I think is it my problem or what's problem ya? Ini masalah siapa ya? Hai Hakan, udah kedengaran nggak? Udah? Suara Hakan kayaknya belum. Halo? Ya, Oke, kedengeran. coba. Oke, sudah. Oke, udah bagus. Nah, Hakan kita kembali ke pertanyaan yang tadi ini karena kita masih ada beberapa menit sih ininya 30 minutes tapi
ada beberapa pertanyaan lain, semoga bisa tercover semuanya. Uh, Bagaimana tadi menyikapi social gap, bukan social distancing ya, tapi social gap yang terjadi pada saat itu? I'm sorry, I think. Belum kembali ya? Ya, pertanyaan yang tadi belum kedengaran jawabannya kan? Halo, Hakan? Is it my... Halo, halo? Okay. Well, sorry guys. As I said, technical problem biasanya sering muncul. Dan halo semua teman-teman yang baru gabung di live-nya tadi. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, terlalu ada berapa tadi yang udah left. Well, ya, kita akan coba jawab beberapa pertanyaannya tadi yang sudah masuk, and semoga Hakan masih ada waktu untuk gabung lagi dan kita bisa menjawab pertanyaannya. I'll check first beberapa yang sudah masuk. Lulus dari Main IC, will confirm, nanti kita confirm kasur ya. Hi Daily Wear Taps. And apakah itu bendera New Zealand? Bukan New Zealand ini Kak. Ini bendera Australia. Saya belum ganti dari 2015. Pada saat itu belum diganti-ganti sampai sekarang. So, yep. Okay, I hope it's working now. Halo Hakan. Okay, third try. Hai Kak. I think the connection. Ya. Gimana? Udah ini? Udah bagus? Udah jelas kan Kak? Udah jelas. Ya, kita kembali ke pertanyaan yang tadi Hakan ya. Itu cara untuk menghadapi social gap itu gimana? Kan, karena kan gimana Kak? Ya, betul. Karena kan biasanya tadi Hakan bilang kalau berteman di sana kan mereka sudah punya individualisme yang masing-masing. Kalau Hakan menghadapinya gimana? Karena Hakan kan orang baru di sana, nggak masuk di awal tahun dan lain-lain. Jadi emang kayak murid pindahan gitu dari negara yang jauh sekali. How did you deal with that, Hakan? Awalnya sih emang lumayan sulit 3 bulan pertama. Terus akan bawa dirinya caranya. Pertama akan punya prinsip ini, di mana bumi tidak, di situ langit hidup kan ya. Nah, itu kata-kata itu emang berarti bagaimana cara akan untuk membawa diri akan di lingkungan yang baru dan segala macam. Kalau pengalaman pahit dalam simulasikan cara akan untuk membawa diri itu banyak sekali pengalaman pahit. Bahkan pernah ngambil foto kan gitu, ngambil foto dimarahin gitu kan. Oh, seriously? Ya. Emang karena mereka ya benar-benar. Nah, awal kan di sana kan minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama orang-orang bawa anjing gitu kan, jalan-jalan. Iya. Bagi kita kan itu yang kan apalagi di Indonesia hal yang unik, apalagi gitu kan. Benar. Hal yang unik. Jadi kan ngefoto untuk Instastory. Untuk Instastory. Iya. Itu akan dimarahin gimana ya? Emang dari situ akan sadar ini udah di lingkungan baru, saya pun pandai-pandai membawa diri. Apa yang membuat Hakan pribadi bisa dapat menerima lingkungan baru kan ya tadi, langit berpijak di situ langit dijunjung. Jadi itu benar-benar sangat berarti kata-kata itu untuk Hakan. Nah, kalau di sekolah sendiri Hakan nggak terlalu fokus ke banyak teman, cuman akan ada beberapa teman yang Hakan gimana lumayan bisa akan percaya, lagi pun dekat, terus
karena kan di sana banyak fokus ke belajar, di samping harus mengejar grade yang at least C, mengejar grade yang at least C, kami kan diberikan grade at Iya, least C. iya. Jadi hangout itu hanya dalam beberapa teman, nggak banyak teman seperti di Indonesia gitu. Betul betul. Dan memang karena Kerja di luar itu biasanya mereka punya grup-grup sendiri kan. Jadi kayak nggak semua berteman dengan satu kelas. Biasanya mereka punya grup-grup sendiri untuk berteman. grup. Well, it is normal. Ya, oke. Kan ini ada teman yang bertanya, oh Hakan ini yang lulus tahun lalu dari Man IC ya? Enggak, akan bukan dari Man IC. Oke oke oke. Tapi ada Jadi beberapa mungkin ada yang lain ya. oke, Mungkin ada orang lain ya, yang juga. ada beberapa kawan dari Man IC, cuman akan bukan dari Man IC. Oke, ya. Berarti Hakan udah terkenal banget nih karena menjadi salah satu siswa yang bisa merasakan 1 tahun di luar negeri, apalagi di Amerika Serikat ya. Oke, ada lagi. Hai Kak Hakan, pengalaman kakak keren sekali. Oh ya, ini dari arah sheet 17. Oke. Ada pertanyaan, halo Kak, mau tanya dong gimana dengan peer supportingnya di antara teman-teman di sana? Peer supporting, Hakan. Apakah saling terbuka satu sama lain atau malah jiwa kompetitifnya yang tinggi? Karena kalau di universitas, somehow di beberapa kampus, di beberapa kelas ada yang kompetitif, dan di beberapa kampus juga ada yang nggak terlalu. Nah, di sekolah Hakan sendiri gimana? Apakah mereka kompetitif dalam belajar, mengejar nilai, atau mereka saling support gitu? Kalau ada PR, yuk kerjain sama-sama, yuk bikin group study, atau hal-hal seperti itu. Itu bisa gimana? Mungkin lebih untuk ke grup-grup. Yuk kita buat ini, yuk kita berkebun itu mungkin ada grup-grup gitu deh. Ada grup ekstrakurikuler di luar sekolah, misalkan ada anak-anak. Yuk kita ngebuat volunteer untuk membantu lingkungan environment kita gitu. Nah itu ada namanya klub K-Club, memang untuk khusus volunteer dan fundraising untuk ya kegiatan-kegiatan di lingkungan. Cuman kalau dalam belajar itu sangat kompetitif sendiri mungkin nggak mungkin. Tapi yang akan belum tahu dapat jawabannya dari sekarang itu kan di sana nggak ada modal 1, ranking 2, ranking 3 kan Kak. Cuman Benar. Ya. tingkat persaingannya itu sangat tinggi gitu lah, sangat tinggi. Kalau kita kan di Indonesia Biasanya. mungkin kan kalau akan pribadi Benar, nih kan, wah tahunnya aku ranking 2, besok harus ranking 1 kan benar, gitu. benar. Cuman Uh, gitu. Itu kan kurang. ya, Mungkin ada jawaban dari mana Kak? nggak tahu sih kalau mungkin sistemnya sama dengan kalau yang di Australia pernah pada saat itu saya dapat informasi kalau misalnya tidak ada ranking betul, tapi biasanya ada yang nilainya itu dihitung per nasional. Jadi apakah dia masuk top 10 secara nasional, top 5 secara nasional, dan itu menjadi bahan pertimbangan ketika mau masuk universitas nanti. Jadi kalau misalnya nilainya masuk ke top 5 misalnya secara nasional, dia bisa masuk ke universitas mana. Jadi ditentukan oleh nilai-nilai di situ. Jadi mereka sangat bekerja keras untuk mendapatkan nilai. Dan memang semua di dalam kelas di segi akademik itu rata-rata orang-orang di Amerika Serikat kan sangat kompetitif ya dalam belajar, dan itu masuk akal sih kalau misalnya di sekolah pun seperti itu. Anyway, kan saya ada pertanyaan lain. Wait a minute. Ini masih ada 20 menit, tapi semoga cukup waktunya. Kita mau tahu proses pendaftaran program KLIS ini seperti apa sih? Kalau teman-teman yang mau daftar nanti. Nah, untuk teman-teman yang pengen daftar KLIS, bisa pendaftarannya bisa dilihat di Instagram Bina Antar Budaya, Bina akan rasa pendaftarannya lagi dibuka deh kalau nggak salah. Oh, lagi dibuka sekarang. Nah, ini teman-teman misalnya ya, ada anak SMA sekarang atau ada yang punya keluarga anak SMA, langsung cek di mana tadi Hakan? Bina Antar Budaya. Di Instagram Bina Antar Budaya. Okay. Nah, lanjut ke yang tadi, selain mengecek ke Bina Antar Budaya, mungkin
Ada yang sudah mulai ingin tahu? Untuk pendaftarannya, nah untuk pendaftarannya sendiri masing-masing ada persyaratannya seperti nilai 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 mata pelajaran kita nggak boleh at least 8, nggak boleh 7. Terus Oke. Nggak mesti terlalu pandai di bidang bahasa atau gimana, cuman kita harus aktif di kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, pertanyaan tadi kan ada yang tanya, Kak, ini yang frequent fact-nya yang sering ditanyakan ini kan, aku nggak bisa bahasa, Kak, nih gimana, boleh nggak daftar, aku nggak bisa bahasa nih. Semua aja boleh sih daftar. Pendaftarannya itu berjenjang, bertahap-tahap. Ada tahap chapter, tahap nasional, dan tahap internasional. Kalau untuk Indonesia sendiri, karena Indonesia mungkin aku rasa paling banyak, termasuk banyak untuk ngirim pesertanya. Jadi itu dari kelas 1 SMA ingin daftar. Oke, sambil ya, karena sepertinya agak delay sampainya suara Hakan ke sini. Jadi saya sambil jelaskan aja tadi beberapa hal yang Hakan sebutkan tadi. Jadi nilainya itu tidak boleh di bawah 8. Hakan suaranya nggak kedengeran di sini lagi. I don't know why. Suaranya nggak kedengeran di sini lagi. Coba kalau mau keluar lagi nanti kawan bisa undang kembali setelah itu. Sambil ngejelasin tadi, Hakan bilang kalau nilainya nggak boleh, jadi adik-adiknya nanti kalau ada yang mau daftar nanti tidak boleh lebih dari kurang dari 8 nilainya, dan bahasa Inggris itu tidak, kemampuan bahasa Inggris itu bukan sesuatu hal yang diprioritaskan ketika mendaftar. Jadi nanti ada berjenjang per chapter dan yang lain. Dan tahun lalu ada 3.000 pendaftar yang disaring kemudian menjadi 80 orang. So, you guys, mungkin tadi ada beberapa hal yang diinformasikan oleh Hakan. Hakan kan coba masuk lagi, keluar kemudian masuk lagi kalau bisa ya. Nanti request lagi masuk ke live ini. Wait a minute. Dan ya, oke, cool. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang tadi mendengar agak sedikit takut kalau bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus dan lain-lain. Tapi seperti yang Hakan bilang tadi, itu berjenjang dan ada beberapa proses yang akan dilakukan. Mungkin ada wait a minute. Ada proses di mana ada pelatihan bahasanya nanti sebelum dikirim di Amerika Serikat. Karena memang program ini sudah berlangsung sangat lama, sampai Pak Anies Baswedan juga menjadi salah satu alumni dari program ini. Ini untuk teman-teman nanti, katakan programnya sedang dibuka sekarang. Silakan cek informasinya di Bina Antar Budaya kalau tidak salah tadi di Instagramnya. Ini sangat berguna sekali untuk teman-teman yang mau dapat pengalaman 1 tahun di Amerika Serikat dengan gratis. Nah, kan tadi sampai mana kita bicara ya, Hakan ya? Hakan suaranya nggak kedengeran lagi, Hakan. Halo? Sampai Bina Antar Budaya tadi. Oke, udah masuk. Nah, aduh. Ya, udah kedengaran, Hakan. Kayaknya ininya apa namanya? Ya, coba pada menit. Ya, jaringan Kak. Iya benar, jaringannya kayaknya agak sedikit. Ya, benar-benar banyak yang pakai ya kan ya. Oke, cool. Nah,
kalau misalnya pertanyaannya tentang apa yang harus dipersiapkan nih untuk anak-anak SMA yang mau mendaftar untuk KL Yes tahun ini sebelum pendaftaran. Atau mungkin baru ada yang masuk kelas 1 SMA dan mau mempersiapkan diri untuk daftar setelah naik ke kelas 2. Gimana nih? Ada saran dari Hakan sendiri? Line slow, Kak. Iya, line-nya agak slow. Ya, Hakan? Hakan? Kedengaran nggak? Oke. Well, this is bad. Uh, gimana ya, Hakan ya? Suaranya nggak kedengaran. Coba bersuara lagi. Well, I'm not really sure. Sepertinya masalahnya ini yang buffer di mana ya? Apa jaringan saya atau jaringan Hakan yang buffer? Halo Hakan, kedengaran nggak? Halo Hakan, nggak nggak kedengaran, nggak kedengaran. Uh, aku coba. No. Oke. Ya, sekali lagi teman-teman yang mau daftar sudah ada informasinya nanti di Binantar Budaya. Di Instagramnya bisa cek di situ. Ada pertanyaan dari Herman Self, kalau lulusan S1 bisa daftar nggak? Jadi kalau lulusan S1 sebenarnya tadi berjenjang katakan. Jadi kalau program untuk anak SMA ada beberapa program yang disediakan oleh Binantar Budaya. Kalau S1 biasanya bisa daftar di Fulbright. Di Fulbright ada UGRAD namanya kalau nggak salah. UGRAD itu untuk program yang sedang melaksanakan program S1, kemudian untuk S2 ada program lainnya, S3 juga ada program lainnya di Fulbright. Jadi biasanya yang Binantar Budaya itu hanya untuk anak SMA saja. So I really suggest you guys yang punya apa namanya yang ingin daftar nanti di tahun ini bisa cek Instagramnya langsung. I think Hakan mungkin udah nggak bisa lagi. If you have like some questions terkait dengan topik kita pada hari ini, nanti bisa you can DM Hakan langsung. Instagramnya udah ada di post sebelumnya, atau misalnya bisa DM saya, nanti saya sampaikan ke Hakan. So thank you very much guys untuk yang sudah gabung pada malam hari ini dan juga sudah mengirimkan pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang di question box belum sempat terjawab dan Hakan juga udah nggak ada di sini, so nanti saya sampaikan pertanyaannya yang ada di question box. Thank you very much guys. Mohon maaf ada beberapa kesalahan teknis yang terjadi hari ini. Semoga live malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk anak SMA yang ingin mengikuti pengalaman mendapatkan pengalaman di luar negeri. Don't be afraid untuk mendaftar, karena tadi ada beberapa pengalaman yang mungkin akan sendiri merasa bahwa social interaction-nya agak susah, tapi itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak ke sana dan merasakan bagaimana pengalaman itu langsung, kita nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. Okay? So, thank you very much, Herman Solf. You're very welcome. I'll see you guys di diskusi singkat lainnya dengan bintang tamu yang mungkin informasinya bisa bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.